Halo guys, kembali lagi bersama saya Andika Arya Yuda atau bisa disebut Ragah Nganar. Kali ini saya akan coba salah satu UMKM yang ada di Unadatan Lampung, Es Markisa. Apapun cuacanya, apapun masalahnya, Es Markisa tetap buat tenggorokan lebih segar. Oke, kita tes dulu guys ya. Oke. Kalau kata orang Lampung, kita cespai. Lalawa banget nih, uy. Mantap. Jangan lupa guys ya, cobain Es Markisa yang ada di Jalan Endo Suratmin di depan UIN Raden Intan Lampung. Baik, kali ini kita akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di UIN Raden Intan Lampung, ST Jumbo Jeruk Markisa. Kali ini saya dengan kakak siapa? Nasirudin. Kakak Nasirudin. Baik, di sini kita akan mewawancarai. Yang pertama saya akan menanyakan tentang ceritain dong kak, awal mula usaha Es Markisa ini berdiri. Apa yang bikin kakak akhirnya tertarik membuka usaha Es Markisa ini? Tahun 2024. Ya, 2006. Setelah Lebaran Idul Fitri, itu saya inisiatif jadi buka usaha. Buka usaha. Jadi saya menyudahi bekerja sama orang gitu kan. Akhirnya saya buka usaha sendiri. Karena kan semua orang perlu minum setelah makan gitu kan, ya. Apalagi yang segar-segar gitu. Baik. Yang kedua, menurut kakak apa sih hal paling berharga dari usaha ini? Misalnya resep es Markisa yang khas dari kakaknya, atau bahan Markisa yang asli dari daerah tertentu, atau pelayanan yang ramah, atau pelanggan tetap yang udah lama? Ya kalau pelayanan yang ramah tentu harus ya. Harus ya. Biar yang datang itu datang lagi gitu kan. Untuk buah Markisa sendiri kita memang pilihan gitu ya. Lihat sendiri ya. Sendiri. Ada supplier sih memang. Karena ada. memang buahnya ini buah langka gitu kan. Nggak semua ada atau nggak semua pasar selalu ready gitu. Iya. Itu saudara. Iya. Baik. Yang ketiga, pernah nggak kak melakukan inovasi, misalnya menambah varian rasa baru atau bikin kemasan yang lebih menarik, lebih unik, atau ikut jualan lewat online? Gimana inovasi itu membantu usaha Es Markisa ini tetap berkembang dan dikenal lebih luas? Ya dengan adanya Es Markisa ini kan tentunya buah yang amat langka kan. Jadi untuk Markisa itu kami punya inovasi, jadi nggak yang original. Tapi kami tambahin dengan varian gitu. Jadi ada yang Yakult, squash itu adalah Sprite, dan ada Mojito juga gitu. Dan banyak yang lainnya gitu. Nggak hanya yang original. Jadi banyak varian. Banyak varian. Jadi nggak bosan orang-orang. Iya. Baik kak, di sini saya akan menanyakan, menurut kakak apa yang bikin Es Markisa ini jauh berbeda dari yang lainnya? Ada nggak hal yang unik, keunggulan yang susah ditiru sama penjual lainnya? Kalau untuk susah ditiru itu nggak mungkin ya, karena bahan baku semua ada di supermarket. Tapi yang bikin beda itu Markisanya. Itu kami punya supplier tersendiri, jadi nggak sembarang orang bisa beli dengan umum gitu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak hal penting di usaha ini menurut kakak nggak bisa diganti dengan hal lain? Misalkan rasa Markisanya yang khas, kepercayaan pelanggan, atau cita rasa yang udah terkenal di masyarakat? Ya dengan adanya Es Markisa saya sendiri ya, saya racik dengan takaran yang pas gitu. Nggak hanya dapat asemnya, tapi juga dapat segernya dan manisnya gitu. Jadi balance gitu. Jadi untuk pelanggan bisa baik lagi. Menurut kakak ini gampang nggak sih pesaing baru masuk ke bisnis Es Markisa ini? Nah, terus apa nih yang bikin mereka susah menyaingi usaha kakak? Nggak gampang sih, karena itu tadi. Jadi Markisanya itu tidak dijual bebas. Kami punya supplier tersendiri, jadi selalu ready. Jadi untuk di pasar itu kadang memang nggak ada karena buah langka. Iya. Biasanya kakak beli buah Markisa sama bahan-bahan lainnya nih dari mana? Kayak kata kakak tadi, berarti dari supplier? Iya benar, kami ada supplier yang selalu ready. Jika kami minta langsung dikirim. Berarti udah ada langganan ya kak? Ada supplier langganan. Terus kalau pelanggan datang nih, biasanya mereka pilih Es Markisa kakak nih karena apa sih? Apa yang bikin mereka tetap setia beli di tempat kakak ini?
Ya karena mungkin kami selalu ready ya. Jadi yang sudah beli jadi ingat balik lagi, bahkan yang baru juga sama balik lagi ke sini. Ya, Karena mungkin udah bisa iya rekomendasi teman-teman. benar. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya. Karena kakak ini sudah menjual berbagai jenis minuman seperti es markisa, es jeruk. Menurut kakak gimana caranya supaya pelanggan tetap lebih memilih es markisa dibanding minuman lainnya? Ada sebagian pelanggan mereka minta pendapat apa sih yang segar. Nah dari situ kami tawarkan es markisa dengan cita rasa yang asam dan segar, itu cocok di berbagai cuaca, hujan ataupun panas. Selanjutnya Kak, persaingan di sekitar tempat usaha ini ketat nggak Kak? Biasanya kakak pakai strategi apa supaya usaha es markisa ini tetap diminati pelanggan? Untuk strategi nggak ada sih memang, tapi kita harus buka tiap hari. Baik, sebelumnya terima kasih buat Kak Nasruddin yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga usaha kakaknya semakin lancar dan sukses. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.